Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasi ibu semuanya, Bapak telah meluangkan waktu mengikuti kegiatan berbagi praktik ini. Jadi kegiatan ini adalah lanjutan dari latihan kami kemarin di Padang. Jadi di sini kami ditugaskan untuk menerapkan 7 jurus BK hebat. Tapi ada 2 dipilih salah satu dari yang 7 itu. Jadi saya pilih terkait kendali potensi dan terbuka resiliensi. Itu resiliensi. Jadi 7 atau komposi dulu. Ya. Sebelumnya Ini baik. Jadi yang pertama pertama kita saya akan memaparkan tentang kendali potensi. Jadi latar belakang dari kegiatan ini berdasarkan hasil asesmen awal di kelas 7 SMP Negeri 6 Palembayan, terdapat 22 siswa yang belum tahu cara mengeksplorasi minat dan bakat serta belum tahu bagaimana cara menyalurkan bakatnya agar dapat berkembang dengan baik. Oleh karena itu, saya merasa perlu memberikan suatu layanan bimbingan klasikal dengan topik kendali potensi. Dia berarti latar belakangnya. Kemudian tujuan dari kegiatan ini untuk mengetahui potensi murid kelas 7 SMP Negeri 6 Palembayan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam mengarahkan dan mengembangkan karir murid siswa di masa depan nanti. Nah, kemudian ada metode layanan kemarin yang saya lakukan menggunakan metode ARKA. Yang pertama aktivitas. Jadi aktivitasnya kemarin anak-anak diminta mengisi tes Aku Pintar melalui aplikasi Aku Pintar. Itu aktivitasnya kemarin. Jadi anak-anak sudah melakukan itu. Nanti mungkin akan saya tampilkan hasil dari tes kemarin. Kemudian setelah dilakukan tes, melakukan refleksi bagaimana pengalaman anak-anak dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Kemudian langkah yang ketiga yaitu konseptual. Ini memberikan pemahaman kepada anak-anak, pendalaman materi terkait minat dan bakat mereka. Kemudian baru mengaplikasikan. Aplikasi ini berkaitan dengan membuat perencanaan dan komitmen anak-anak, bagaimana kedepannya dia mengembangkan minat dan bakatnya. Itu kemarin kegiatan aplikasi yang kami lakukan. Kemudian hasil dari kegiatan kemarin, seluruh ini nanti mungkin data masih ada yang belum masuk. Jadi di sini dibuat hasilnya untuk sementara. Seluruh siswa telah mengetahui potensinya dan telah membuat rencana pengembangan potensinya masing-masing. Nah, ini hasilnya. Jadi dari tes kemarin didapatkan kayak belajar anak, ada yang visual, ada yang auditorial, ada yang kinestetik, tapi umumnya banyak kinestetik di kelas 7. Kemudian kecerdasan anak, ini ada yang musikal, logika matematika, spasial, ada yang kinestetik, ada juga yang transpersonal, ada naturalistik dan linguistik. Bisa dilihat di mana dia berada terhadap siswa. Bisa dipahami Bapak Ibu? Fungsinya
Iya. Iskinya. Muhammad Marvel ada kecerdasannya nak. Marvel lagi aku suruh aku dari sini Razid ala bertahan lo bertanggung diri aku. Ayo Pak kerajaan di mana dia daftarkan akunnya dan juga ayo. Jadi karena keterbatasan anak mungkin ya kendala lain ada jaringan jadi ya semuanya teridentifikasi. Jadi depannya saya akan berusaha membujuk anak-anak agar terus melakukan tes ini. Kalau model itu bisa Pak, hasilnya dari kecerdasan itu benar orang itu bisa 9 anak. Kesimpulan tadi. Ini kesimpulannya ini nanti kan para guru tahu bagaimana kecerdasan anaknya itu. Dari hasil dedikasi dari tes. Anak-anak tahu apa kecerdasannya. Awak tuh bisa dari hasilnya coba asik selalu anak aku awak Bisa. anak itu tahu. Iya. Jadi kamu itu artinya kalau kecerdasan itu apa? Banyak tidak tahu isi banyak. Iya. Itu ada di kolom. Tambahnya. Ada juga data yang belum terikut kemarin itu. Tidak masuk. Oke, itu tadi hasil dari identifikasi potensi siswa. Kemudian untuk yang kedua, ini tumbuhkan resiliensi. Latar belakang kegiatan ini berdasarkan hasil asesmen dan observasi lapangan. Saya menemukan salah satu murid kita yang mengalami kesulitan dalam belajar yang menyebabkan nilai anak tersebut menurun. Ini kemarin saya sudah konseling dengan Ilham. Jadi anak kita tersebut mengalami kesulitan dalam belajar. Hal ini disebabkan karena pada saat belajar murid tersebut kurang disiplin dalam belajar, kemudian tugas-tugas banyak yang tinggal dan kurang memperhatikan guru yang sedang mengajar di kelas. Itu latar belakang dari kegiatan untuk menemukan resiliensi anak kemarin. Resiliensi dan yang penting bagaimana anak ini bertahan ketika menghadapi masalah, tetap berjuang, tidak menyerah. Jadi kita sebagai guru memotivasinya menumbuhkan resiliensi anak, menumbuhkan semangat kembali. Ini target up bila masih saya. Tujuan dari kegiatan ini untuk membangkitkan kembali semangat belajar anak yang mengalami kesulitan belajar sehingga dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Metode layanannya ini ada 2. Ini terkait teknik yang pertama, mengidentifikasi kebutuhannya apa yang dia inginkan. Kemudian apa tindakannya selama ini. Nah, di situ ditanyakan kenapa dia seperti itu, apa yang dilakukan. Kemudian mengevaluasi tindakan tersebut dan membuat perencanaan serta komitmen untuk perilakunya ke depannya. Seperti apa rencananya ke depan. Kemudian menggunakan teknik burger. Di burger itu kan roti di atas, di tengahnya isi, kemudian roti lagi di bawah. Jadi pertama kita mengapresiasi dulu. Wah, anak Anda sudah luar biasa. Bapak senang sekali melihat Anda, walaupun terlambat masih hadir di sekolah ini.
senang Bapak pilihan Anda. Perjuangan Anda ke sekolah luar biasa. Walaupun terlambat masih sampai di sekolah itu. Seperti itu. Kemudian kita koreksi. Ini kalau perekam ini spesial. Kita koreksi. Sudah kita apresiasi, dikoreksi sikapnya, tapi walaupun demikian mungkin ada beberapa hal yang harus kita perbaiki dari sikap Anda. Kedepannya tolong mungkin datang lebih cepat, tidur lebih cepat lagi biar cepat bangunnya, seperti itu. Kita koreksi kesalahannya. Kemudian diapresiasi kembali, seperti mungkin kedepannya bisa dilakukan. Ananda Bapak yakin, Ananda pasti bisa. Mungkin kedepannya bisa dilakukan dengan membuat jadwal yang lain. Tapi Bapak yakin Anda pasti bisa dan Anda cukup mampu untuk melakukan itu. Seperti itu diapresiasi kembali. Karena kan kalau sudah disalahkan, anak-anak merasa intimidasi atau apa kan, atau tidak suka disalahkan. Ada juga yang seperti itu. Jadi mungkin kalau diapresiasi kembali, mungkin lebih senang hatinya kembali kan, sudah dikoreksi, dikasih semangat lagi. Hasil dari konseling individual kemarin, dari pertemuan dengan anak kita Ilham kemarin, jadi saya melihat siswa tersebut mampu memahami masalahnya, tahu dia apa masalahnya, dia bisa mengetahui masalahnya dan memiliki kembali semangat untuk belajar serta dapat membuat perencanaan dan komitmen untuk memperbaiki dirinya. Ini sudah ada kemarin membuat komitmen dan perencanaan, cuman mungkin belum terlalu tumbuh semangatnya. Jadi sampai sekarang belum selesai nampaknya urusan ini dari Ilham ini kan. Cuman saya melihat dia masih tetap berjuang. Kan kemarin ada dikasih nilainya. Obat Ilhamnya kan. Ilham ke-8. Alhamdulillah lah. Semangatnya masih tumbuh untuk belajar di sekolah kita. Kemudian terakhir, terima kasih. Jadi setiap orang pasti punya masalah hidup, begitu pula dengan siswa kita di sekolah ini. Tugas kita bukan cuma mengajar, tapi juga membantu murid agar selalu bertahan dan tidak mudah menyerah, serta memiliki pola pikir yang bertumbuh atau growth mindset. Itu ya Bapak Ibu, kuncinya. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya presentasikan. Kita bisa saya bagikan ke Bapak Ibu. Kalau ada saran dan perbaikan serta pertanyaan, dipersilakan. Yang pertama, 7 jurus PKI Bantul pertama. Baik. Kami lebih senang menikah. Menarik. Tapi nggak dapat dari itu kalian. Kan yang menarik itu ya. Tangan. Jadi kalau jujur itu ada kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Saya pakai ramuan dulu dong. Baret Pak. Jaga konsistensi, jalin koneksi, kemudian bangun kolaborasi dan menata situasi. Itu jurus. Tapi saya ambil kemarin yang 2 ini saja karena tugas kemarin cukup 2. Nah, alasan Bapak ambil yang 2 itu. Ya. Kenali potensi dan Karena punya apa dua ya? Alasan mengambil kenali potensi. Masalahnya emosi kok anak-anak tuh emosi itu tidak susah dan benar tapi kelola emosi. Kelola emosi kok ini
terkait dengan mengelola emosi anak, materinya banyak. Banyak. Iya, sama. Tidak ada nawaku kadang nak pun. Buka ya. Karena mungkin di lain sisi saya melihat bahwa anak-anak kita juga banyak yang kurang semangat belajar. Makanya saya pilih tumbuhkan resiliensi ini saya pilih. Nah nanti harapan awak nak kan dua baru dia ambil Pak Mando nak. Mudah-mudahan yang mulai dia pun dia bisa ambil Pak Mando. Oke, jadi siap. Insyaallah ke depannya akan dipraktekkan di sekolah kita. Karena kalau emosi tidak dikelola dengan baik, ya Bu, nak kalah itu potensi ya. Jadi potensi kayak emosi kan? Emosi Iya. Kalau lah emosi terkendali, Iya, potensinya keluar. Emosi itu mana udah mana lihat potensi. Itu kan pendapat kita. Pendapat Pak Mando kan. Nah, tapi kalau dia nak berapa ya Bu zaman. Enggak, karena kan ditugaskan cuma 2 kan. Jadi biar lebih mudah pelaksanaannya, biar lebih cepat. Jadi ini dipilih kemarin. Tadi Mando tadi benar-benar capek ya. Capek Jo yang berhubungan dengan sekolah ini. Jadi mereka jadi capek itu sih kayaknya. Capek tadi. Nah, ada saran atau pertanyaan lagi Bapak Ibu? Sudah? Atau nih boleh saya lihatkan? Terkait kecerdasan dan emosi. Boleh kita breaking dulu. Oke. Jadi semangat ya Bapak Ibu. Harus aktif semuanya, harus semangat. Siap. Harus bersuara. Kalau enggak, katakan go. Nah, Bapak, baik. Enggak. Oke, walaupun demikian, Enggak, ras beri nasi dengan ini Pak, beda urusan. Balik kayaknya masukkan gue. oke, kita sedikit sebentar. Ini, Bapak Ibu, kalau saya bilang 1, Saya bilang 2. siap. Jawabannya sih? Siap. Kalau saya bilang 2, ayo. Ayo. Siap. Siap, ayo pulang. Ayo 3, Pulang. lanjutkan. Ya, lanjutkan. Kan kita lanjut. Oke, siap. 1, Siap. 2. Ayo. Anak kompak, anak kompak, Pak. 1, Siap. 2, Ayo. 1, Siap. 3. Oke, mudah-mudahan makin semangat Bapak Ibu. Tuh, mengikuti Kalau kegiatan semangat kita buktinya ada tak buktinya ada. Oke, jadi tadi kan ada kecerdasan anak-anak. Ada yang cerdas visual spasial, ada yang cerdas verbal linguistik, kemudian ada interpersonal, ada intrapersonal, kemudian kinestetik, dan cerdas naturalistik sampai musikal. Nah, tuh. Jadi kita bahas satu-satu. Nah, ini anak-anak yang memiliki cerdas visual spasial ini memiliki ciri-ciri seperti ini. Suka membaca dan menulis untuk kesenangannya, kemudian pandai menyusun teka-teki, kemudian bisa menafsirkan gambar, grafik dan bagan dengan baik.
Kemudian dia sangat menikmati menggambar, melukis, dan seni visual. Kemudian mengenali pola dengan mudah. Misalnya kita kasih pola-pola, dia bisa mengenali itu. Kemudian cerdas linguistik. Ini mudah mengingat informasi tertulis maupun lisan. Kemudian enjoy dalam membaca dan menulis. Kalau ada anak kita yang terlihat santai saja menulis, kalau bisa rapi, bagaimana komposisinya kan? Itu suka menulis, suka membaca, bisa dimasukkan dalam kategori cerdas linguistik. Kemudian suka berdebat atau berpidato. Kemudian mampu menjelaskan sesuatu dengan baik. Kemudian menggunakan humor saat bercerita. Anak yang suka humor bisa dikategorikan dalam cerdas linguistik. Nah ini cerdas interpersonal. Bagaimana orangnya? Dia suka berkomunikasi secara verbal dengan baik, kemudian terampil dalam komunikasi nonverbal dan melihat situasi dari perspektif yang berbeda. Kemudian menciptakan hubungan positif dengan orang lain dan bisa menyelesaikan konflik dalam grup, dalam berkelompok. Itu yang ciri-ciri anak-anak yang cerdas interpersonal. Nanti kalau saya share hasilnya itu ke grup, biar Bapak ingat atau Bapak Ibu ingat kan bahwa ini anak seperti ini, mudah-mudahan bisa lebih memahami anak kita nanti. Kemudian cerdas intrapersonal. Anak-anak yang intrapersonal ini suka menganalisis kekuatan dan kelemahan sendiri dengan baik, bisa. Kemudian menikmati ketika menganalisis teori dan ide dan memiliki kesadaran diri yang sangat baik dan paham dasar motivasi dan perasaannya sendiri. Ada yang seperti ini Bapak Ibu. Cerdas kinestetik. Ini anak-anak ini terampil dalam menari dan berolahraga. Anak kita yang banyak suka berolahraga. Ini cerdas. Kebanyakan anak kita cerdas kinestetik. Kemudian menikmati membuat sesuatu dengan tangannya. Misalnya buat kerajinan tangan. Sudah Pak ya, betul sudah. Oke. Kita suka memasak, bisa juga kita bergerak menggunakan tangan. Kemudian memiliki koordinasi fisik yang sangat baik. Kemudian ingat dengan melakukan daripada mendengar atau melihat. Itu yang ciri-ciri anak-anak yang cerdas kinestetik. Ada cerdas. cerdas dulu. Cuman kan ada juga salah satu anak kita yang bisa terampil dalam menari olahraga, itu bisa dikatakan cerdas juga. Walaupun kadang kan sikap ini dibawa dari rumah, dari keluarga kan, tidak dididik kecerdasan ini dengan baik. Itu masalahnya. Kalau dia dididik kecerdasan ini dengan baik, mungkin bisa terarah anak ini, bisa baik sikapnya. Dan tidak semua orang tua juga paham tentang ini. Ini juga lagi naturalis. Nah, ini tertarik pada mata pelajaran seperti biologi, termasuk IPA. Ya. Kemudian mengkategorikan dan membuat katalog informasi dengan mudah. Saat menikmati berkemah, berkebun, hiking dan menjelajah dengan bebas. Kemudian anak ini tidak suka mempelajari topik asing yang tidak ada hubungannya dengan alam. Kemudian cerdas logis atau matematik. Memiliki keterampilan memecahkan masalah yang sangat baik
senang memikirkan ide-ide abstrak seperti melakukan eksperimen ilmiah dan dapat memecahkan perhitungan yang rumit. Kemudian cerdas yang musikal, ini ciri-cirinya anak ini peka terhadap musik, nada dan ritme. Kemudian senang menyanyi dan bermain alat musik. Kalau ada anak-anak yang suka bergendang di kelas, mukul-mukul meja, nah, bisa dikatakan anak ini cerdas musikalnya. Karena ada juga yang bergendang main musik kan, nah, itu bisa juga dikategorikan cerdas musikal. Kemudian suka menciptakan lagu, kemudian memahami dan mengingat melodi serta menciptakan melodi baru. Kemudian mampu menghargai dan menikmati berbagai jenis musik dan mampu mengikuti dan menciptakan pola ritmis dalam musik. Nah, inilah jenis kecerdasan yang ada pada anak kita yang mungkin perlu kita pahami. Kalau Bapak Ibu ingin materi ini dan hasil dari identifikasi yang telah saya lakukan, nanti saya share, dan kemudian ini juga akan terkait dengan potensinya akan saya share sama Bapak Ibu semua. Ya Bu, Pak, ada pertanyaan Bu? Ya. Sudah cukup? Lalu, oke, mungkin itu saja pertemuan kita di siang hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan kontribusi Bapak Ibu semuanya. Tanpa Bapak Ibu mungkin kegiatan ini tidak akan lancar. Jadi mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Besok ada lagi Pak. Besok ada lagi ya. Cari isi kantong ya Pak. Pak. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup kegiatan ini mengucapkan alhamdulillah. Dia ada cerdas musikal berarti Arinta pemain itu udah berguna. Oke, jadi saya tutup dulu. Demikian pertemuan kita ini. Saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.